teknik pertanian kita mempunyai 5 laboratorium. Yang pertama, laboratorium alat dan mesin pertanian. Alat mesin pertanian mempunyai visi pada tahun 2034 menjadi pusat pengembangan dan penerapan alat mesin pertanian selektif dan inovatif dalam pembangunan perdesaan berkelanjutan. Misinya menjadi pusat pengenalan, menjadi pusat penelitian, dan menjadi pusat kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian serta pengembangan RGU berbasis alat mesin pertanian. Kepalai oleh 1 kepala laboratorium, dan anggotanya ada Pak Purwoko Hari Kuncoro, Pak Arif Sudarmaji, Pak Sulistyo, Pak Susanto, Bang Budi Sulistyo, dan teknisi Mas Wicak. Alat mesin pertanian itu melayani praktikum, ada motor bapak, ada alat mesin pertanian, dan praktikum perbengkelan di kelas. Dan ini gambar-gambar di depan mahasiswa kita praktikum dan alat yang ada di alat mesin pertanian. Mahasiswa kita dalam tugas akhir ada penyosor sorghum, ada ini pembangkit listrik mikro. Yang membedakan dirinya di transmisi. Kalau traktor roda 4 mobil bedanya pada saat penggantian kecepatan. Kalau di mobil penggantian kecepatan ada kopling, kalau di traktor itu kita ganti kecepatan, pindah transmisi 1, 2, 3 itu harus berhenti. Gigi 1 berhenti, mau tinggi 4, gigi 3 boleh, tapi berhenti dulu. Jadi gigi 1, 2 itu biasanya untuk operasional di lahan, bahkan itu digunakan untuk dari garasi ke lahan atau transferasi di jalan. Saya kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Laboratorium Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan merupakan laboratorium di bawah program studi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Laboratorium ini disingkat juga dengan nama TISTET yang berlokasi di Laboratorium Jurusan Teknologi Pertanian Lantai 3. Laboratorium TISTET memiliki visi menjadi laboratorium unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa termal dan energi terbarukan untuk wilayah perdesaan yang berskala internasional. Sedangkan misi dari laboratorium ini adalah yang pertama, mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, yang kedua, melakukan publikasi ilmiah, yang ketiga, menghasilkan teknologi rekayasa sistem termal dan energi terbarukan untuk wilayah perdesaan, yang keempat, menjalin jejaring kerjasama industri baik nasional maupun internasional. Dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut, maka laboratorium ini beranggotakan dosen-dosen dari program studi teknik pertanian dengan keahlian dan fokus riset di bidang rekayasa termal dan energi terbarukan seperti bioenergi, bioetanol, biogas, efisiensi energi. Dosen-dosen tersebut adalah yang pertama Ropiudin STP MSI, yang kedua Furkon STP MSI, dan yang ketiga Abdul Muklis Ritoa STP MSc.
Beberapa riset dan pengabdian telah berhasil diraih oleh Lab Energi Baru dan Terbarukan. Di antaranya adalah tentang penelitian energi surya, penelitian bioetanol dan biodiesel, kemudian beberapa penelitian dan pengabdian hibah biogas dan penerapannya. Dari berbagai hibah dan pengabdian tersebut, beberapa ada di Lab Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan dan akan kita gunakan pada kegiatan praktikum, khususnya praktikum yang menggunakan Lab Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung adik-adik mahasiswa baru 2020 di program studi teknik pertanian dan di Lab Teknik Sistem Termal dan Energi Terbarukan. Mudah-mudahan adik-adik menemukan pengetahuan baru tentang energi di lab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru Prodi Teknik Pertanian di Laboratorium SIMIP, Sistem Informasi Manajemen dan Industri Pertanian. Kalian ingin tahu apa itu Laboratorium SIMIP, seperti apa? Mari ikut saya masuk ke dalam. Pada dasarnya lab SIMIP adalah lab mengenai sistem informasi manajemen dan industri pertanian. Kalian banyak terlibat menggunakan beberapa software yang disupport menggunakan beberapa komputer. Kita punya ruang komputer di sini, ada beberapa komputer yang tersedia untuk bisa digunakan. Selanjutnya ada ruang diskusi. Kita punya ruang diskusi yang biasa digunakan untuk fokus group discussion atau small group discussion. Kita juga ada beberapa foto kegiatan penelitian yang sudah dilakukan berupa survei ya, ataupun berupa kunjungan ke industri pertanian. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu laboratorium SIMIP ya. Visi kita apa, misi kita apa ya. Visi dari laboratorium SIMIP adalah menjadi laboratorium yang unggul di bidang teknologi dan manajemen agroindustri dan aplikasinya dalam bidang pertanian yang luas. Visi ini akan kami capai melalui 4 tahapan misi. Ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi dan manajemen industri pertanian. Yang kedua, menjadikan pusat penelitian bidang teknologi dan manajemen industri pertanian yang kompeten di bidangnya mencakup local and global agro-food system, environmental science, teknik kualitatif dan kuantitatif dalam pengambilan keputusan, satuan operasi dan pengendalian mutu pertanian. Misi yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lokal, nasional dan internasional dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian berbasis industri pertanian. Misi yang keempat, membentuk mahasiswa yang berkualitas dan berdaya saing pada kompetensi dasar laboratorium. Beberapa mata kuliah yang mendukung penelitian dalam bidang sistem informasi manajemen industri pertanian antara lain adalah analisis sistem industri pertanian atau biasa disebut dengan ASIP, kemudian riset operasional, ekonomi teknik, matematika teknik, statistika teknik, riset operasional, pengolahan limbah, kewirausahaan, sistem informasi pertanian. Saat ini ada 4 dosen aktif yang aktif di laboratorium sini. Saya ingin memperkenalkan personel-personelnya. Yang pertama adalah Bapak Siddhartha Sahinman. Beliau adalah pendiri dari Lab SIMIP. Saat ini beliau sudah punya tugas. Beliau menjabat sebagai Kalab SIMIP sejak awal berdiri hingga beliau punya tugas. Yang kedua saya, dan yang ketiga Ibu Poppy Aksil, yang ketiga Ibu Hetty Handayani, dan yang keempat adalah
Ibu Dian Novitasari. Saya kira itu sekilas mengenai apa itu laboratorium SIMIP. Sekali lagi selamat bergabung di laboratorium SIMIP. Terima kasih. Nama saya Asna Mustafa. Sejak tahun 2015, saya diberi amanah menjadi Kepala Laboratorium Teknik Pengelolaan dan Pengendalian Biolingkungan yang disingkat Lab TPP-BL. Bidang peminatan Lab TPP-BL berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian terhadap lingkungan pertumbuhan tanaman yang meliputi penciptaan dan penggunaan teknologi untuk mengelola dan mengendalikan terhadap tanah, air, dan cuaca apalagi. Kegiatan yang dilakukan oleh Lab TPP-BL meliputi praktikum, penelitian, seminar series lab, dan kerjasama dengan instansi lain. Adapun peneliti yang bernaung di bawah Lab TPP-BL yaitu saya sendiri, Dr. Asna Mustafa, sebagai Kepala Lab TPP-BL. Bapak Ardiansah PhD, Bapak Krisandi Wijaya PhD, Bapak Afik Hardanto PhD, Ibu Dr. Eni Sumarni. Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian UNSUD memiliki visi menjadi laboratorium yang unggul di dalam pengembangan keilmuan dan teknologi dalam kompetensi teknik pengolahan pangan dan aplikasinya dalam agroindustri. Untuk mendukung visi tersebut, misi lab adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang teknik pengolahan pangan dan hasil pertanian, menjalin jaringan kerja dengan institusi yang relevan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan menciptakan mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi dasar laboratorium, keahlian rekayasa pangan dan hasil pertanian, serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan apa yang bisa diteliti, diaplikasikan,
dari keilmuan teknik pengolahan pangan dan hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik penelitian 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah pemanfaatan termoelektrik yang ada di pasaran untuk pengembangan sistem pendingin bahan pertanian. Kemudian yang kedua topik yang terkait dengan evaluasi mutu komoditas pertanian dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dan electronic loss. Kemudian yang ketiga pengelolaan limbah pertanian untuk dikonversi menjadi bioetanol. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Listanti, member Lab TPPHP Teknik Pertanian Unsur. Saat ini sedang melakukan riset terkait dengan komoditas garam, yaitu tepatnya mutu garam. Garam dengan sentuhan teknik pengolahan membuatnya tidak hanya sekedar menjadi garam krosok, tapi juga menjadi produk diversifikasi olahan yang lain seperti pewangi ruangan, kemudian boom salt, garam spa, dan lain-lain. Agar garam tidak selalu asin atau bahkan pahit, tapi juga menjadi manis karena rezeki petaninya juga meningkat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Agustina. Saya adalah produsen sate ambal dalam kemasan. Teknologi pangan dan hasil pertanian Unsur telah membersamai Alisa Sate Ambal Kemasan selama 3 tahun ini, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Ediati, Kepala Lab Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian. Ucapkan selamat datang pada mahasiswa baru Teknik Pertanian Unsur.